Hai, balik lagi sama aku Hankun. Kita ada di Doomsday Last Survivor. Pengen cari tahu hero range apa yang direkomendasiin di 2025 ini sebagai hero yang worth it buat diambil, terkhususnya untuk free to play ya, yang biasanya agak susah dan pemula yang susah dapetin gold fragment. Jadi langsung aja kita lihat dulu dari yang terbaru, karena biasanya yang terbaru itu pasti worth it katanya. Biasanya ya seperti itu, memang sangat worth it dibandingkan dengan hero jadul ya. Hero yang jadul tuh maksudnya kayak apa? Kayak yang ada di Police Station dan hero generasi pertama gitu. Nah, tapi ternyata kalau di range ini ada beda cerita ya. Karena seperti yang aku bilang, Kedrick kemarin di video yang ini, bahwa dia tuh transcendednya agak kurang performanya, dan kalau ngelihat dari semua skillnya balance beneran bagus, balance. Tapi kalau buat aku ada yang lebih bagus buat free to play daripada ini. Pertama sih yang paling aku rekomendasi sih yang pasti sih Sophie ya. Ini jadi salah satu player hero kunci yang bisa ngegendong range itu, memberikan banyak damage yang besar dan bikin takut juga nggak sih? Aku biasanya lihat Sophie di target pertama, tapi di target pertama juga sakit bener damage-nya ya. Karena hero range itu dulunya itu identik dengan AOE damage, sekalinya ketemu yang range-nya cepat terus single target. Terus dia punya, enggak cuma single target, dia punya automatic AOE skill damage yang berasa sakit juga. Terus dia punya buff yang ngebuat kita ngasih skill damage ke musuh 20% lebih banyak ke 3 musuh gitu. Dan itu kalau buat aku sih ngeri banget ya. Padahal Sophie itu biasanya lihat Sophie pasti harus target itu duluan sih memang, tapi di target duluan pun sakit bener damage-nya ya. Karena ya itu, ini yang paling worth it dan paling menakutkan dari segi damage di field. Kamu bisa dapat banyak kill dengan menggunakan hero Sophie ini gitu. Dan ini jadi salah satu hero yang masih dan bakal masih relate sampai 2 generasi ke depan kalau menurut aku, karena dia punya rage yang rendah. Jadi pertama kali ngasih skill, karena mekanismenya setiap kali dari semua squad yang ngeluarin skill duluan, dia yang ngasih damage paling besar. Dan itu ada di hero ini, dan dia damage-nya nggak main-main ya, gede. Dia punya single target, punya AOE damage, dan statsnya bagus gitu. Dan ini jadi hero yang paling worth it buat range. Jadi kalau misalkan kalian nanya hero apa yang paling worth it buat range, kalau kata aku sih Sophie ya. Sophie buat zaman sekarang. Terus aku sempat bilang di video kemarin tuh Julia ya, tapi aku pengen lihat lagi gitu. Julia juga dia punya rage recovery-nya 100 ada. Yang paling dicari dari Julia itu sih hanya ini ya, dia punya silence aja yang paling menarik di sini. Jadinya kalau 1 lawan 1 combo Sophie dengan Julia itu bakal jadi combo yang paling balance antara attack dan defense, dan dia bakal bertahan lama buat attack 1 lawan 1 ya. Dalam kasus kecuali Rally dan Garrison ya, itu sih. Nah, jadi kalau misalkan kalian player field, itu jadi salah satu combo yang kalau kalian 1 lawan 1 itu mendominasi. Kalau misalkan kalian orangnya takut di swarm, kalian pilihnya itu Lin ya. Lin yang ini karena dia punya skill yang bisa ningkatin damage kalau lagi di upbeat atau lagi di swarm, terus ngurangin damage dari musuh, terus ada counter damage-nya juga. Karena kalau mekanisme swarm itu dia musuh yang nge-swarm kita itu bukan dapat basic attack, tapi dapatnya counter damage, dan dia punya counter damage di sini dan ada travel speed juga. Kalau nggak salah Sophie juga ada travel speed. Yang perlu diperhatiin dari Julia, dia nggak punya travel speed ya. Jadi dia memang kuat secara bertahan dengan menyerang, paling bagus karena dia punya skill keluarinnya cepat, plus ada silence, tapi jalannya lambat. Kalau mau fokus ke dua-duanya cepat, pilihnya antara Sophie
dengan Lin atau Sophie dengan hero terbaru kita yaitu Spectra ya. Yang mana ini tuh dia kuat kalau mainnya keroyokan. Kalau misalkan keroyokan lawan keroyokan, nah mainnya pakai Spectra dong kayak di Genesis War gitu. Dan kalau kalian sekali bawa 2 squad atau 3 squad ya mending bawa upgrade Spectra juga, karena Spectra ini damage-nya buat geng-gengan itu tinggi 15.500 dan dia punya attack reduction 30% yang mana itu sangat diapresiasi ya. Sekali lagi apalagi kalau ngelawan hero-hero yang lemah-lemah gitu masih bisa sangat bersaing. Kalau untuk rage steal-nya sendiri sih aku pikir tadinya nggak OP banget sih. Kalau misalkan dia counter attack, kalau misalkan di swarm semua musuhnya bisa di steal, yang nge-swarm kita 50 rage steal itu OP. Tapi kalau ini kan basic attack cuman apply ke satu squad musuh dan itu masih bagus mekanismenya Julia untuk silence daripada mencuri rage ya. Tapi karena kita punya travel speed di sini, jadinya masih bisa diambil ya. Ya, jadi kalau misalkan pilihan kalian mainnya selalu bareng teman, selalu mainnya keroyokan, pilih Spectra. Tapi yang pasti sih, kalau mau cari yang relevan dari dulu itu adalah Julia. Kalau kalian mau cari silence ya. Tapi yang harus dicatat tadi, lambat dia jalannya. Kalau mau yang paling worth it untuk zaman sekarang ya pasti Sophie. Jadinya kalian bisa pilih Sophie, Julia, dan Spectra ya. Kalau mau main di field, mau anti swarm, pilih Lin. Jadi bisa pakai combo-kombonya nanti. Mungkin kalau butuh, kalau leader itu udah pasti Sophie ya. Sophie paling sakit, paling cepet juga ngeluarin skillnya. Kalau kamu mau fokusnya jalan lambat-lambat tapi bisa bertahan atau attack, Sophie dengan Julia. Kalau mau jalannya cepet dan anti swarm, Sophie dan Lin. Dan kalau kalian mainnya keroyokan, pengen ngasih damage paling tinggi ya Sophie plus ini Spectra. Udah gitu aja. Kalau mau ada AOE-nya bisa pakai yang lain juga. Dan kalau mau ngomongin soal di luar field, mau cari hero paling worth it buat kondisi apapun, ya pilihnya ya Sophie tadi dan Ethan ya. Ethan salah satu investasi ya, maksudnya hero yang paling bisa kalian upgrade dan kalian gak akan nyesel lah. Soalnya aku juga pas awal dia keluar langsung upgrade ke rank 6 walaupun aku dulunya fokus range tapi jadi infantry dan sekarang agak nyesel juga sih. Enggak, maksudnya ya enggak nyesel ningkatin dia sampai rank 6 tapi ya aku nggak pakai karena aku nggak specialist range ya. Tapi ini masih sangat berguna buat apapun. Kalau kalian play range ini sangat berguna. Kenapa? Statsnya lebih bagus daripada Kedrick ya. Kedrick itu walaupun aku bilang kemarin udah bagus tanpa Transcendit-nya kurang bagus. Dan lebih bagus skill biasanya Ethan ternyata. Tanpa Transcendit pun lebih bagus Ethan daripada Kedrick gitu. Karena dia range attack-nya 42, HP-nya 36, defense-nya 38. Kalau yang itu kan Kedrick 30. Bedanya apa? Pertimbangin Ethan dengan Kedrick. Kalau Ethan ya AOE, kalau Kedrick single target itu aja. Kalau buat Transcendit ya jelas lebih bagus Ethan ya. Kalau kalian mainly mau buat garrison juga buat kedepannya dan mau agendanya mau fokus maksimalin hero apapun, yang satu hero yang bisa Transcendit mau dimaksimalin, paling worth it Transcendit Ethan ya. Menurut aku itu sih yang paling gede damage-nya, paling value-nya paling gede. Hero Transcendit paling worth it di range adalah Ethan. Kedrick kurang banget Transcenditnya. Walaupun kalau misalkan udah bisa Transcendit, dia penetrasi ke single targetnya itu tinggi, paling tinggi. Itu aja, selanjutnya udah sih. Kalau misalkan ngomongin soal Nakano jangan ya. Jangan. Kalau buat Louis itu masih bisa dipakai ya. Apalagi kan kalian pasti udah ningkatin sampai berapa tuh. Tapi kalau misalkan udah ningkatin sampai segini, udah kalian berhenti aja dulu dari Louis ya. Soalnya
Luis itu agak kurang banget ya buat sekarang, statsnya sangat kurang sekali untuk sekarang walaupun masih bisa kepake. Tapi kalau mau cari yang paling kuat ya Luis lebih baik ditinggalkan ya buat sekarang. Masih bisa dipakai, tapi kalau misalkan kalian cuman bisa bawa satu squad doang atau dua squad doang, Luis selalu jadi asisten. Dan kalau misalkan kalian udah punya hero lain ya walaupun cuman upgrade-nya satu skillful atau dua skillful, itu lebih worth it daripada pakai Luis untuk sekarang. Jangan pernah pakai Luis sebagai leader ya, karena bakal selalu jadi target empuk dan bakal di target pertama. Itu kelemahan dari range itu, skill AOE menarik perhatian musuh buat nyerang kamu secara langsung, gitu aja sih. Nakano jangan. Udah ya. Jack Bronte itu worth it untuk segala kondisi apapun, tapi ya mahal. Dan kalau kalian punya ya bisa banget upgrade ini, tapi kayaknya sih kalau mau all in damage masih mending Sophie sih. Selesai ya. Udah ya. Ya, hero range sudah semua. Oh, ini Chun ketinggalan. Chun tuh sayangnya range-nya gede banget, butuhnya 1200. Prinsipnya balik lagi ke yang tadi, yang duluan ngasih skill damage dia mendominasi, ini paling lambat dan nggak worth it buat sekarang. Kalau dijadiin asisten damage-nya kurang banget dikurangin, jadinya Chun udah nggak relevan buat sekarang, gitu aja. Oke, tadi sempat ketinggalan ya. Yang mana yang bagus buat rally, garrison dan lain-lain ini aku udah rangkumin di sini ya. Kalau sempat tadi nggak kebahas, pantesan aja ya. Kenapa bisa 11 menit? Ada yang kelewat ternyata ya. Top rally ada Kendrick dengan Bart ya, lalu ada Ethan sama Sophie ya, bukan sama Luis ya. Luis itu kurang sekarang dan itu perlu dicatat ya. Jadi jangan terlalu tergoda dengan Ethan plus Luis, walaupun mengerikan AOE sama AOE, tapi yang jelas itu sebenarnya Ethan sama Sophie ya yang lebih gede damage-nya, dan itu nggak disadarin sama player-player tinggi. Jadi kalau kalian bisa jadi garrison leader, punya kesempatan itu, kalian mending cobain ini karena bisa jadi game changer ya. Dan yang lainnya udah aku bahas ya. Sama satu lagi, mungkin kalian bingung top 2 versus 1, artinya ya kalau mau main keroyokan bareng teman-teman, top banyak lawan satu orang, kita ngegeng bareng temen, nge-swarm. Nah, itu bagusnya pakai combo yang itu ya. Siapa namanya? Aduh, lupa ya. Om Kumis sama polisi, udah lupa lagi. Oke. Jadi, thank you and we'll see you on the next video. Bye.